Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syakban Sartono di channel Bidik Casting. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Kasat Reskrim Polres Goa. Kita membicarakan atau berbincang santai tentang keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Goa ya Pak Kasat. Oleh karena itu, mengingat beberapa waktu belakangan ini banyak kejadian Kamtibmas, baik itu yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa, yang ini semakin menjamur kayak sesuatu yang baru di wilayah hukum Polres Goa, sehingga kita ingin membahas lebih jauh kira-kira sebagai penegak hukum apa langkah-langkahnya. Tapi saya tidak menyebut nama beliau, maka kesempatan hari ini mungkin memperkenalkan diri sebelumnya. Silakan Pak Kasat. Oke, baik, terima kasih dari Bidik Casting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita atau saya diundang ke sini untuk berbincang-bincang oleh salah satu media namanya Bidik Casting. Jadi saya berterima kasih sekali saya bisa diundang di sini, dan untuk selanjutnya kami memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Jadi nama saya AKP Burhan SH, jabatan sehari-hari sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, yang sudah menjabat kurang lebih 3 bulan lamanya di Polres Goa ini. Saya kira itu buat perkenalan singkat bagi pemirsa dan buat rekan-rekan dari media casting ini. Baik, itu berarti Pak Kasat, nama lengkap beliau adalah Ajun Komisaris Polisi Burhanuddin ya? Burhan. Ya. Pak Kasat sebelumnya di mana menjabat? Saya sebelum masuk ke Goa, saya di Polres Bantaeng dengan jabatan yang sama. Oh, dengan jabatan yang sama di Polres Bantaeng. Ya. Baik Pak Kasat, ini sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa memang pada umumnya di Sulawesi Selatan ini akhir-akhir ini menjadi perhatian publik terkait dengan perihal keamanan dan ketertiban. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ada pelaku dari anak-anak bahkan orang dewasa, dan ada yang menarik Pak Kasat, baru berapa hari lalu kejadian itu pebusur itu menyerang polisi. Ini ada rekan-rekan polisi dari Polrestabes Makassar mungkin itu kemudian menjadi sasaran dari aksi kriminal lah, kita sebutkan seperti itu. Itu gimana tanggapan Pak Kasat sendiri, seperti apa? Ya, jadi terkait dengan masalah Kamtibmas, yang khususnya mungkin yang kami kupas itu adalah di dalam wilayah hukum Polres Goa saja. Polres Goa, baik. Jadi sebenarnya tanggung jawab Kamtibmas itu adalah tanggung jawab bersama. Cuma kami kebetulan diberi kewenangan khusus ke polisi untuk menegakkan itu, sebagaimana diatur dalam tugas pokok kepolisian itu, Kepolisian Republik Indonesia, di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, itulah berdasar dari situ kepolisian khususnya di Polres Goa melakukan penegakan hukum dan penegakan Kamtibmas. Jadi ada dua, penegakan Kamtibmas dan penegakan hukum. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 ini tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
yang mana tanggung jawab Kamtibmas itu adalah berada di kepolisian. Namun peran serta dari masyarakat kita harapkan juga untuk membantu kepolisian untuk menjaga minimal dalam kompleksnya sendirilah bisa diamankan dulu. Ada namanya perpolisian masyarakat yang mana kadang dibina itu atau ada namanya Babin Kamtibmas yang bertugas di salah satu desa atau kelurahan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat dan memang diberikan tanggung jawab khusus untuk melakukan bimbingan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Goa ini. Iya. Itu sejauh mana peran Babin Kamtibmas dalam hal ini terkait dengan keamanan dan ketertiban? Juga peran serta masyarakat itu seperti apa? Jangan sampai ada yang salah memahami persoalan ini lalu menjadikan kewenangan pribadinya seolah-olah sebagai seorang penegak hukum padahal bukan. Itu ada batasan-batasannya seperti apa kira-kira Pak Kasat? Jadi tujuannya itu ya ada Babin Kamtibmas itu untuk Polri ini lebih dekat kepada masyarakat. Lebih dekat kepada masyarakat. Setiap ada keluhan atau kerugian yang dialami oleh masyarakat atau terjadi gangguan Kamtibmas, maka masyarakat ini bisa langsung menghubungi kepada Babin Kamtibmas terdekat atau yang bertugas dalam desanya itu. Jadi karena ini adalah Polri itu adalah pelayan masyarakat, maka apa keluhan masyarakat kita harus layani. Jadi dengan adanya Babin Kamtibmas itu, itulah yang bisa membantu secara cepat meminimalisir adanya gangguan Kamtibmas yang ada di desa, minimal dari desanya sendiri. Sendiri. Jadi ketika ada keluhannya untuk menyampaikan, pihak Babin Kamtibmas ini harus membantu mereka untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertiban dalam desanya ya harus dihilangkan atau ditekan supaya masyarakat lain tidak terganggu. Karena kita ini semua kan harus butuh keamanan dan kenyamanan. Seperti itu. Ini yang menarik Pak Kasat, ini keamanan dan kenyamanan. Selain kita aman, kita juga nyaman ya. Berarti peran kepolisian dalam hal ini sangat besar diharapkan. Begitu juga harus dengan dukungan-dukungan dari masyarakat. Namun ingin kita perjelas Pak Kasat ini terkait dengan ini, sejauh mana batasan peran Babin Kamtibmas itu sendiri? Apakah kewenangan dia itu hanya ada pada tataran pembinaan atau ada yang lebih dari itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika ada permasalahan di desa atau di kelurahannya yang menjadi binaannya atau bimbingannya mereka di situ, maka dia wajib memberikan solusi. Memberikan solusi. Menjadi penengah untuk apakah permasalahan ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana sekarang itu sudah diatur juga dalam Perpol nomor 8 tahun 2001 tentang penanganan perkara dalam restoratif justice. Nah, itu sudah ada dasarnya. Artinya di situ mungkin kita kembali dari tujuan hukum itu sendiri. Itu apa manfaatnya? Ada asas kemanfaatan hukum ya. Apakah dengan selesainya dengan memberikan win-win solution akan berdampak lebih baik ketika mungkin diproses secara apakah ada membuat jerah buat mereka? Apa keuntungannya mereka ketika dia selesai secara kekeluargaan seperti itu. Jadi ada kembali pada
tujuan hukum, yaitu keadilan mungkin ya, lebih tepatnya. Iya, Pak Kasat, ini menariknya kalau kita berbicara tentang skema restoratif justice yang mungkin sekarang digaungkan bahkan di skala nasional. Ini apakah atas semua kasus atau ada kasus-kasus tertentu atau delik-delik tertentu saja yang bisa dilakukan penanganannya dengan skema restoratif justice itu? Ya betul. Jadi ada diantaranya kasus-kasus yang sifatnya tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan harus dilakukan restoratif justice. Ada juga yang tidak bisa kita lakukan RJ. Contohnya mungkin kasus menghilangkan nyawa orang lain. Iya. Nah, seperti itu. Atau terduga ini atau pelaku ini dia seorang residivis. Oh, residivis. Artinya perlakuan yang berulang. Seperti itu. Termasuk kasus narkoba yang terlibat dalam jaringan. Terlibat dalam jaringan. Seperti itu. Berarti itu memang harus di-cut lah istilahnya, diproses. Seperti itu. Berarti kembali pada asas kemanfaatan mungkin. Dilihat juga dari sejauh mana jika kasus itu bermanfaatnya, apakah diproses atau dihentikan. Mungkin seperti itu juga menjadi pertimbangan. Iya. Berarti kalau terkait dengan deliknya sendiri, yang mana yang apakah delik aduan atau delik pidana murni, yang mana yang bisa dilakukan RJ? Atau apakah bisa dua-dua dengan pertimbangan tadi, kemanfaatan tadi? Iya, sepanjang yang diterangkan dalam Perpol itu bisa. Bisa semua. Namun kita lihat dulu bagaimana asas kemanfaatan itu. Asas kemanfaatan itu sendiri. Dan perkara ini gimana apa istilahnya itu ya? Apakah cukup meresahkan kepada masyarakat? Iya. Bagaimana? Seperti itu. Berarti ada pertimbangan, kembali lagi sebagaimana yang sempat saya sentil pada pembukaan tadi, kembali lagi pada keamanan dan ketertiban masyarakat juga yang menjadi acuan. Mungkin itu lebih detailnya ada di Perpol nomor 8 tahun 2021. Baik Pak Kasat, kita akan masuk pada yang lebih spesifik lagi tadi tentang kejahatan yang mungkin lebih terspesifik lagi, kejahatan sosial dan jalanan yang mungkin belakangan ini beberapa wilayah kepolisian itu dilakukan operasi pekat mungkin. Apalagi pekat itu Pak Kasat? Penyakit masyarakat. Jadi ada operasi terhadap penyakit masyarakat ya. Mungkin tadi termasuk mungkin gangguan Kamtibmas dan lain-lain. Kita akan masuk ke situ, namun setelah yang satu ini tetap di Bidik Casting.